Baik, langsung saja kita lanjutkan masuk pada pembahasan fasal pertama, yaitu tentang madhab Hanafi. Al-faslul awal, al-madhab al-Hanafi. Al-mabahas al-awal, di mana dalam fasal awal ini nanti akan ada 4 mabahas ya, ada 4 pembahasan. Al-mabahas al-awal di sini adalah at-ta'rif bi'aimmatil madhab al-Hanafi ats-tsalatsah. Jadi, saya ulangi lagi. Tiap fasal itu akan ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang tokoh-tokoh dalam mazhab. Kemudian yang kedua usulul mazhab. Tentang usul-usul atau pondasi-pondasi pemikiran atas pemikiran yang mendasari dari mazhab tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mustalahat atau istilah-istilah mazhabnya. Kemudian yang keempat adalah ahammu kutubin mu'tamadah, berkaitan dengan kitab-kitab muktamad yang di dalam mazhab tersebut. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi. Di sini disebutkan 3 tokoh utama, tokoh awal dalam pembentukan mazhab Hanafi, yaitu al-mabahas al-awwal, pembahasan pertama, at-ta'rif, mengetahui, mengenal bi'aimmatil mazhab al-Hanafi, dengan imam-imam mazhab Hanafi as-salasah yang ada 3, imamnya yang ada 3. Ini sifat dari a'immah as-salasah. Nah, yaitu siapa saja yang 3? Abi Hanifah, ya. Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad, dan Imam Muhammad. Wadzalika, ta'rif bi'a'immah al-madhhab al-Hanafi as-salasa ini fi thalathati matalib, akan dibahas dalam 3 matlab. Ya, 3 sub. Jadi ada 3 sub yang akan dibahas. Nanti masing-masing sub pertama Abu Hanifah, kemudian sub kedua Abu Yusuf, sub ketiga Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ya, langsung saja masuk ke al-matlab al-awwal, al-Imam Abu Hanifah. Sub pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, di bawah sub pertama ini ada al-far' al-awwal, ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuh, yang akan membahas tentang nama, nasab, dan nama kunyahnya, alam kunyahnya. Awalan, pertama, ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasabnya. Huwa, Abu Hanifah itu adalah namanya An-Nu'man bin Thabit bin Zuto. Nah, ini fi riwayatin. Nu'man bin Thabit bin Zuto. At-Taimi, yang berbangsa Taim, suku Taimi. Al-Kufi, yang berasal dari Kufah. Maula Bani Taimillah bin Tha'labah. Yang sudah dimerdekakan ya, Maula. Budak yang sudah dimerdekakan dari klan Bani Taimi. Nah, di sini nanti akan disebutkan selanjutnya ada perbedaan pendapat ya tentang asal usul keluarga dari Imam Abu Hanifah ini. Nanti akan muncul bahwa ada yang bilang beliau sama sekali tidak pernah asal usulnya itu menjadi budak begitu. Baik, kita lanjut. Faqihul millah, seorang yang fakihnya agama Islam, ahli fikihnya agama. Wa alimul Iraq, dan orang yang alim yang berasal dari Irak. Yuqal, dikatakan, innahu, bahwa Abu Hanifah, min abna'i Faris, adalah putra Persia, artinya putra, bukan orang Arab, putra-putra terbaiknya Persia. Kana jadduhu, kakek Abu Hanifah ini, min ahli Kabil, termasuk penduduk Kabil. Waqad usira, kakeknya ini usira, pernah ditawan ya, pernah menjadi tawanan, ditawan, inda fathil Arab, ketika penaklukan bangsa Arab, li hadhil bilad, terhadap negeri-negeri ini, negeri Irak ya, negeri Paris, Persia, karena Irak dan Iran itu sebenarnya sukunya suku Persia, asalnya suku-suku Persia. Wasturikoh,
Dan kakeknya ini ditawan, dijadikan budak, tawanan perang ya. Li ba'di Bani Taim bin Tha'labah. Bagi sebagian dari Bani Taim bin Tha'labah. Summa u'tiqa, kemudian dimerdekakan. Fakana wila'uhu lihadil qabilah. Maka wilaknya itu adalah wilaknya jadnya ini, kakeknya Imam Abu Hanifah adalah ada di qabilah Bani Taim. Hadhihi, ini riwayatu hafizihi, riwayat cucu Abu Hanifah yaitu Umar bin Hamad, yang bernama Umar bin Hamad. Walakin tetapi yazkuru Ismail. Ismail menyebutkan, yang mana Ismail ini adalah akhu Umar hadza, saudara dari Umar, Umar yang barusan itu, Umar bin Hamad. Menyebutkan anna Aba Hanifah, bahwa Imam Abu Hanifah huwa adalah An-Nu'man bin Thabit bin Nu'man bin Marzaban, bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah Nu'man bin Sabit bin Nu'man bin Marzaban. Ini yang versi Ismail. Kalau versi Umar itu tadi An-Nu'man bin Sabit bin Zuto, yang di mana salah satunya Zuto ini menjadi versi Umar ya, menjadi budak ya, pernah menjadi budak. Wa yaqul, dan Ismail bilang, wallahi, demi Allah, ma waqa'a alaina, tidak pernah terjadi pada kita rikun qattu, perbudakan sama sekali. Begitu. Wala syakka, tidak diragukan, anna hafidai Abi Hanifah, bahwa dua cucu Imam Abu Hanifah qad ikhtalafa, berbeda, fi siyakin nasab, dalam meruntut nasab Imam Abu Hanifah, walau zahiran, sekalipun hanya perbedaan ini awalnya adalah secara zahirnya saja begitu. Kenapa kok secara zahir? Nanti habis ini ada wajhut taufiknya. Ada komparasi begitu, dikomparasikan dari dua pendapat ini oleh para ulama. Fal awal, cucu yang pertama, yaitu berarti Umar ya, Umar bin Hamad, karena Imam Abu Hanifah ini punya putra namanya Hamad, nanti kemudian punya putra namanya Umar dan Ismail. Fal awal, menurut Umar, yadhkuru, menyebut anna Aba Sabit, bahwa ayah dari Sabit ya, bapaknya Sabit ini kan mahallun nizaknya itu di ayahnya Sabit, yaitu kakeknya Imam Abu Hanifah. Kan Imam Abu Hanifah itu An-Nu'man bin Sabit. Nah, yang menjadi perdebatan ini adalah ayah dari Sabit ini siapa gitu. Kata Umar tadi Zuto, kalau kata Ismail justru An-Nu'man lagi namanya. Anna Aba Sabit huwa adalah Zuto, bahwa ayah Sabit itu bernama Zuto. Wasani, sedangkan cucu yang kedua yaitu Ismail, saudaranya Umar tadi, yadhkuru, menyebut annahu, bahwa bapaknya Sabit itu adalah An-Nu'man. Nu'man namanya. Wal awal, Umar ya. Al awal ini isanya Umar, cucu yang pertama, yusajjilu, mencatat, annahu, bahwa bapaknya Sabit ini usiro, ditawan, wasturiko, dan pernah dijadikan budak. Wasani, adapun cucu yang kedua itu Ismail, yunfi, menafikan arriko, perbudakan itu tidak ada, kata, menurut pendapat yang kedua. Waqad wafaqal ba'du, dan dikompromikanlah oleh sebagian ulama bainahuma, di antara kedua orang ini, dua cucunya Imam Abu Hanifah yang sama-sama berpendapat dan berbeda ini adalah bi'annahu, bahwa la'alla jadda Abi Hanifah, barangkali kakek Imam Abu Hanifah itu lahu ismani, memiliki dua nama, ahaduhuma, salah satunya Zuto, wathani, dan ya, yang kedua An-Nu'man, punya nama dua. Nah, yaitu yang pertama Zuto dan yang kedua Nu'man. Wa anna Zuto awin Nu'man, dan bahwa Zuto atau Nu'man ini qad usira, pernah
tawan inda fathi biladihi ketika negaranya ditaklukkan, penaklukan negaranya. Walakin yadhharu, tetapi jelas annahu bahwa qad munna alaih, telah apa namanya diberi keringanan, dispensasi begitu. Kenapa kok diberi dispensasi? Kama huwa asya'an, sebagaimana lumrahnya fi muamalatil muslimin, dalam interaksi orang Islam kaum muslimin li ba'di kubara'il bilad, terhadap sebagian pembesar-pembesarnya tokoh suatu negara al-maftuhah yang ditaklukkan. Hifdhan, karena untuk menjaga liwujuhihim, ketokohannya, integritasnya, wasamahatan minal Islam, dan karena samahah, toleransi atau moderasi ya, minal Islam, dari agama Islam. Wa idnaan, dan agar supaya lebih meluluhkan likulubihim, pada hati penduduk negara yang ditaklukkan tadi. Wa qulubi zawi qarabatihim, dan meluluhkan hati kerabat-kerabat dari tokoh-tokoh pembesarnya. Waman yattasilu bihim, dan orang-orang yang terhubung dengan tokoh-tokoh tersebut. Akhbar thiqat, informasi-informasi dari orang yang thiqah, ala annahu farisiyun, bahwa Abi Hanifah itu berasal dari Persia. Walaysa bi'arabiyyin, bukan orang Arab. Wala babiliyin, dan bukan Babylon. Wasawaun, baik itu akan riku, sifat budak, perbudakan, jaro pernah terjadi, ala jaddihi, atas kakeknya, amlam yajri, atau tidak pernah terjadi. Baik itu kakeknya pernah diperbudak atau tidak, tapi yang pasti menurut informasi sikoh, Abu Hanifah itu berasal secara suku, identitasnya adalah orang Persia, bukan orang Arab, bukan orang Babylon. Faqad wulida, Imam Abu Hanifah dilahirkan, Imam Abu Hanifah, wa abuhu, dan bapaknya, alal hurriyah, dalam keadaan merdeka. Wa in za'ama ba'duhum, sekalipun ada sebagian ulama yang mengira, fi qaulin, dalam satu pendapat, ghairi mauthuqin, yang tidak bisa dipercaya, minal muhaqqiqin, dari kalangan ulama-ulama muhaqqiqin, annar riqqah, apa itu, bahwa sifat budak, qad jara, benar-benar terjadi, ala abihi, atas bapaknya. Walaysa yadiru, tidak masalah, Abu Hanifah, tidak masalah bagi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, fi qadrihi wa ilmihi, dalam kadar dan keilmuannya, dalam kemuliaan dan keilmuannya, sama sekali tidak mengurangi, sekalipun itu benar. Misalkan bapaknya, ayahnya pernah ditawan, nah jadi budak. Wa syarafi nafsihi, dan kemuliaannya Abu Hanifah. Ayyakuna riqhu, bahwa perbudakan itu qad jara ala jaddihi, pernah terjadi kepada kakeknya Abu Hanifah. Au ala abihi, atau pada bapaknya, ayahnya. Bal ayyakuna qad jara ala nafsihi, bahkan ayyakuna qad jara ala nafsihi, sekalipun sifat budak itu pernah melekat pada Imam Abu Hanifah, tapi ini hanya permisalan saja ya, wayah saja. Yang sebetulnya tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifahnya itu pernah
jadi budak enggak. Yang jadi mahallun niza itu kakeknya. Kemudian ada sebagian lagi yang bilang ayahnya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak ada sama sekali yang bilang beliau pernah dijadikan budak. Fama kana syarafuhu, maka tidak ada kemuliaan Imam Abu Hanifah min nasabin, berasal dari nasab, wala malin, dan dari harta. Walakin, akan tetapi, kana jahuhu, keluhurannya, kemuliaannya, minal mawahib, adalah termasuk dari pemberian Allah, wan nafs, dan juga dari kemuliaan diri, wal akal, dan kemuliaan akal, wat tuqa, dan ketakwaannya. Wadzalika, demikian itu, huwa syaraf, adalah kemuliaan yang sebenarnya. Sanian, yang kedua, kunyatuh, nama kunyah dari Abu Hanifah. Lam ajid, kata penulis, saya tidak menemukan mukhalifan, perbedaan, fi kutubit tarajum, dalam kitab-kitab biografi ulama, wat tabaqat, dan kitab-kitab tingkatan-tingkatan atau periode-periode ulama, ala anna Nu'man bin Sabit, bahwa Imam Nu'man bin Sabit, yaitu Abu Hanifah, kana yukna, diberi kunyah, yukna, bi Abi Hanifah, dengan nama Abu Hanifah. Waqad waqadish tuhira, atau waqadish tahara, sama. Yang penting apa, substansi maknanya nggak hilang, mau dia dibaca maklum atau majhul, yang penting substansinya nggak hilang, tidak merubah makna. Dan Imam Abu Hanifah ini masyhur atau bihadhil kunyah, dengan kunyah ini, aktsara, bahkan lebih lebih banyak, min ishtihari, dari populernya Abu Hanifah, bismihi, dengan nama dagingnya, An-Nu'man bin Sabit. Mungkin cukup sampai di sini saja. Nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.